Halo, balik lagi di channel Pak Sup. Di seri kali ini kita akan membuat website itu tanpa ngoding dengan sangat mudah dengan menggunakan platform CMS, yaitu nanti kita akan gunakan yang namanya WordPress. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan platform pembuatan website menggunakan WordPress. Nah, sebelumnya nanti dipersiapkan terlebih dahulu untuk platformnya, yaitu silakan kunjungi ini situs yang namanya wordpress.com. Nah, nanti kita akan gunakan WordPress ini sebagai platform pembuatan websitenya. Jadi nanti pembuatan website akan lebih gampang tanpa ngoding, tanpa harus memahami kode sedikit pun. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus mendownload terlebih dahulu WordPress-nya ini. Nah, silakan teman-teman sekalian download WordPress-nya ini. Nah, di sini kunjungi wordpress.org, kemudian get WordPress. Nah, di sini yang terbaru sekarang versi WordPress-nya yaitu versi 5.9. Nah, ini akan nanti kita install. Tapi sebelum kita install juga, kita harus mempersiapkan yang requirement dari dianya nih, seperti nanti juga kita siapkan PHP-nya itu versi minimal 5.7. Nah, jadi nanti dipersiapkan PHP-nya, MySQL-nya versi 5.7. Nah, itu nanti kita akan juga gunakan platform SAMPP seperti biasa. Nanti kita akan gunakan SAMPP-nya dan pastikan PHP-nya juga itu sudah versi di atas 5.7 atau minimal 5.7-nya. Jadi ini hal yang wajib yang perlu dilakukan, dipersiapkan. Nah, sebelumnya kita akan download dulu nih WordPress 5.9-nya. Silakan teman-teman download WordPress-nya, tunggu sampai selesai download WordPress-nya. Nah, sembari dia mendownload, silakan teman-teman jalankan dulu SAMPP control panel-nya, Apache dan MySQL-nya silakan di start. Pastikan di modul Apache dan MySQL-nya berubah menjadi warna hijau. Kemudian silakan teman-teman buka localhost-nya, pastikan versinya 5.7 minimal atau lebih daripada 57. Nah, punya saya di sini versinya 8.0.11. Nah, nanti setelahnya itu silakan kita akan jalankan pembuatan website ini menggunakan WordPress ini bagaimana. Nah, ini sudah selesai ngedownloadnya. Nanti kita lihat hasilnya. Nanti kita akan buat website WordPress ini, contohnya nanti di seri selanjutnya nanti kita akan buat website mengenai contohnya tentang newspaper. Nah, ini kita tunggu dulu sampai selesai downloadnya. Tapi sebelum selesai nanti kita akan buat dulu PHP MyAdmin-nya. Kita akan buat database untuk menampung database untuk pembuatan webnya. Nah, database ini diperlukan untuk pembuatan webnya nanti. Nah, kita akan buat nama database-nya dulu. Nah, silakan teman-teman buat nama database-nya. Nanti kita akan buat website-nya tentang seperti saya bilang tadi tentang berita online. Nah, jadi pastikan namanya nanti tentang sama dengan berita online-nya. Misalkan nanti saya buat namanya Siginjai Post. Nah, jadi samain aja di sini. Di sini database-nya saya namakan dengan Siginjai DB buat, atau kalau bahasa Inggrisnya create. Nah, setelah sudah selesai Siginjai DB-nya, database-nya kita buat. Nah, ini biarkan saja karena nanti kita nggak perlu buat tabelnya, nanti langsung dibuatin oleh WordPress-nya. Nah, sekarang WordPress-nya sudah selesai, kita cek di download. Nah, ini WordPress-nya sudah selesai. Silakan teman-teman klik kanan, kemudian extract file. Nah, ini masih bentuk zip, masih bentuk rar-nya. Nah, ini kita ekstrak dulu sampai dianya terekstrak filenya. Nah, kemudian nanti setelah diekstrak, filenya akan muncul seperti ini. Nah, nanti buka WordPress versi 5.9-nya, kemudian di dalam folder WordPress. Nah, data ini yang akan kita buat dari data sini. Nah, silakan teman-teman
blok semuanya, kemudian klik kanan, copy. Nah, kemudian datanya kita buat disimpan di C sampai P htdocs, atau kalau teman-teman semua memiliki sampai P-nya di D, misalnya di D, silakan. Yang jelas, silakan teman-teman masukkan ke aplikasi sampai P ini. Kemudian ke dalam htdocs. Nah, di sini silakan teman-teman buat folder baru. Seperti saya bilang tadi, saya ingin membuat website namanya nanti si Ginjai Post. Jadi saya buat juga si Ginjai Post di sini. Nah, data yang tadi kita pastikan ke dalam sini. Nah, tunggu hingga selesai untuk mengkopian datanya. Pastikan data yang kita copy itu sudah benar dan selesai semua di copy ke dalam si Ginjai Post folder yang baru kita buat ini. Nah, tunggu dulu, kemudian nanti setelah berhasil dikopikan semua, itu kita akan melanjutkan penginstalasiannya untuk WordPress-nya. Nah, di seri kali ini kita akan belajar bagaimana cara instalasi WordPress-nya ini sampai dianya jadi websitenya. Oke, tunggu beberapa menit, nanti teman-teman bisa langsung dipraktekkan dengan laptopnya masing-masing. Dan ini tolong dipastikan nanti pada saat menggunakan WordPress untuk apalagi untuk temanya, nah tolong dipastikan teman-teman semua sudah laptopnya atau komputernya terkoneksi dengan internet, jadi supaya lebih mudah aksesnya nanti. Oke, tunggu sebentar, nanti setelahnya kita akan lanjutkan di instalasi WordPress-nya. Oke, kopinya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melaksanakan atau melanjutkan dengan instalasi WordPress ini. Caranya, silakan teman-teman buka kembali Google Chrome-nya, kemudian ketikkan di sini localhost garis miring nama folder yang kita buat tadi, yaitu si Ginjai Post. Enter. Nah, nanti teman-teman disajikan dengan pemilihan bahasa. Tapi kalau tidak ada pemilihan bahasa ini, biasanya default dari Google Chrome-nya langsung mengarah ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai settingan Google Chrome masing-masing teman-teman. Nah, di sini saya cobain dengan menggunakan bahasa Inggris saja, English United States. Nah, kemudian continue. Nah, di sini nanti teman-teman yang tidak ada settingan bahasanya tadi pasti langsung muncul ke sini. Kalau bahasa Indonesia nanti jadinya let's go di sini. Apa ayo. Nah, kalau bahasa Inggrisnya di sini let's go. Nah, silakan teman-teman klik let's go-nya. Oke, kemudian database name ini kita isi dengan database yang kita buat tadi. Nah, ini nama database-nya kita si Ginjai DB. Jadi buat di sini si Ginjai DB. Kemudian username-nya adalah root. Nah, passwordnya kita tadi tidak ada pakai password untuk login ke sini, untuk masuk ke PHP admin-nya, jadi passwordnya kita kosongkan. Nah, kemudian di database host-nya ini biarkan localhost karena kita masih menggunakan localhost. Kemudian tabel prefix-nya ini wp underscore. Jadi nanti nama tabel kita didahului dengan wp underscore ini. Jadi biarkan seperti ini, kemudian teman-teman klik submit-nya. Oke, setelah muncul seperti ini, silakan klik Run the installation. Oke, kemudian kita masuk ke halaman baru. Nah, silakan teman-teman site title-nya ini adalah judul daripada webnya kita nanti. Nah, ini kita buat si Ginjai Post. Teman-teman sesuaikan dengan website yang akan teman-teman buat nantinya. Kalau saya biarkan sama seperti ini si Ginjai Post. Nah, kemudian untuk username, silakan teman-teman buat namanya sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Di sini username ini berfungsi untuk nanti username sebagai login ke halaman administratornya. Nah, dengan catatan, tolong teman-teman buat catatan di sini, misalkan di notepad untuk username-nya ini. Nah, misalkan teman-teman catat seperti ini. Nah, ini butuh dicatat ya karena nanti takutnya teman-teman lupa juga. Nah, kemudian passwordnya, nih teman-teman buat seperti ini. Passwordnya misalkan si Ginjai
post add. Nih, silakan teman-teman buat seperti ini. Passwordnya silakan teman-teman buat sendiri. Kalau saya buatnya seperti ini, nanti dengan catatan passwordnya nih kombinasi daripada angka, huruf, dan karakter. Nah, jadi supaya passwordnya teman-teman kuat nantinya. Nah, kemudian password ini akan kita masukkan ke dalam sini. Password yang bawaan juga kita ganti. Nah, ini saya buat VJ Post seperti ini. Nah, kemudian emailnya silakan teman-teman masukkan email teman-teman masing-masing. Nah, di sini misalkan saya punya email seperti ini. Nah, tolong email ini pastikan email teman-teman yang aktif, atau untuk website teman-teman buat website apa emailnya sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya search engine-nya ini biarkan, dosa dicentang. Kemudian install WordPress. Pastikan teman-teman sudah mencatat username dan passwordnya supaya nanti teman-teman tidak lupa untuk loginnya. Kita tunggu beberapa menit. Nah, kemudian ini dianya sudah selesai, sukses. Nah, ini berarti sampai di sini website kita itu sebenarnya sudah jadi. Nah, cara ngelihatnya nih seperti ini. Localhost garis miring Siginjai Post. Silakan teman-teman buka tab baru, kunjungi websitenya. Nah, ini adalah tampilan halaman website kita yang utama. Nah, nanti kita akan merubah tampilan ini sesuai dengan tema yang kita mau. Nah, sebelumnya, ini adalah halaman usernya. Kemudian di sini ini nanti kita akan silakan teman-teman lanjutkan klik login. Nah, ini username dan password nih yang tadi teman-teman catat. Silakan teman-teman masukkan ke dalam sini. Nah, kemudian login. Nah, ini adalah halaman login untuk teman-teman masuk ke halaman administratornya. Nah, pastikan teman-teman berhasil masuk ke halaman administrator ini. Nah, jadi ini adalah halaman dashboard untuk halaman administratornya. Jadi nanti kita akan atur di halaman admin ini untuk membuat tampilan yang ada di halaman usernya. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu tadi untuk pembuatan langkah-langkah pembuatan atau penginstalan WordPress-nya. Silakan teman-teman ikuti. Mudah-mudahan bermanfaat dengan teman-teman, dan nanti akan kita lanjutkan mendesain atau merubah template atau tema daripada WordPress-nya kita. Demikian, sampai jumpa.